Wang Lin dan tubuh aslinya sama-sama tersenyum tipis. Namun, senyum mereka akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Senyum tubuh asli dipenuhi dengan rasa jauh di atas orang lain, sementara senyum avatar dipenuhi dengan haus darah. Wang Lin menampar tak penyimpanan dan mengeluarkan beberapa ratus botol pil. Ini adalah sebagian besar pil yang diberikan Li Muan saat itu. Saat pil itu muncul, tubuh aslinya membuka mulutnya. Semua botol pecah ketika pil terbang ke mulutnya, berubah menjadi energi spiritual dan bergerak melalui tubuhnya. Taktik Dewa Kuno bekerja dengan cepat di dalam tubuhnya untuk menyerap semua energi spiritual dari pil. Perlahan-lahan, tubuh aslinya menjadi lebih keras dan memiliki kilau yang sedikit metalik. Akhirnya, benang emas keluar dari pori-pori tubuh asli dan pakaiannya juga lenyap. Jumlah benang emas meningkat ketika lebih banyak pil memasuki mulutnya dan taktik Dewa Kuno itu beroperasi. Akhirnya, benang emas terjalin dan membentuk kepompong emas. Gelombang tekanan keluar dari kepompong emas. Suara detak jantung yang kuat datang dari dalam kepompong. Namun tak seorang pun kecuali avatar yang bisa mendengar suara ini. Avatar itu menatap kepompong emas yang ada di tubuh aslinya dan duduk untuk menjaganya. 13 hari kemudian, pemukulan di dalam kepompong emas menjadi lebih keras. Itu seperti drum pemukulan. Akhirnya, ketika suara itu mencapai puncaknya, sebuah retakan muncul di kepompong emas. Semakin banyak retakan muncul dan retakan tumbuh semakin besar. Akhirnya kepompong itu tertutup retakan dan cahaya ungu yang sangat menyilaukan menembusnya. Suara berderak renyah datang dari kepompong emas. Kemudian potongan besar dari kepompong jatuh. Kemudian lengan berwarna perunggu menjangkau dari dalam kepompong emas. Selanjutnya, tubuh aslinya berjalan keluar dari kepompong emas. Rambut merahnya yang tampak seperti darah mengalir di belakang pundaknya, dan 2 bintang ungu di dahinya perlahan berputar membentuk lingkaran. Matanya tidak lagi merah dan sudah gelap banyak. Tapi jika seseorang melihat lebih dekat, matanya tampak seperti lautan darah. Tubuh asli berhasil mencapai transformasi kedua Dewa Kuno setelah menyerap budidaya tubuh aslinya dan pil yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah energi spiritual yang diperlukan untuk Dewa Kuno untuk mengalami transformasi sekarang tak terhitung jumlahnya yang diperlukan sebelumnya. Setelah tubuh aslinya muncul, dia diam-diam merenungkan dan melihat avatar. Avatar itu menampar tas penyimpanan dan mengeluarkan pedang terbang. Dia menunjuk ke tubuh aslinya dan pedang terbang itu menghantamnya. Tubuh aslinya membiarkan pedang terbang menyerang. Pada saat benturan, terdengar suara 2 benda logam bertabrakan. Suara 2 benda logam saling memukul terus dan bahkan percikan muncul. Tubuh aslinya dengan santai meraih pedang terbang. Itu mempererat cengkeramannya dan, dengan retakan, pedang terbang itu pecah berkeping-keping dan menjadi logam yang tak berguna. Tubuh asli dan avatar sama-sama tersenyum puas. Setelah merenung, tubuh aslinya tenggelam ke tanah dan menghilang. Menurut ingatan dari Dewa Kuno, jika bayi Dewa Kuno belum diuji di pusat planet ini, maka ia tidak akan pernah menjadi Dewa Kuno sejati. Ketika Wang Lin memutuskan di jalan ini, dia sudah membuat keputusan. Tubuh asli terus tenggelam ke bumi sampai mencapai titik di mana tekanan akan terlalu kuat bahkan untuk para penggarap. Namun, dengan bantuan teknik Dewa Kuno, tubuh aslinya tidak merasakan apa-apa dan terus turun. Bahkan Wang Lin tidak yakin seberapa jauh ia turun. Tapi tubuh aslinya masih belum mencapai pusat Suzaku. Ia membuat perkiraan kasar dan percaya bahwa dia seperempat dari jalan ke sana. Namun, ini sudah menjadi batas tubuh aslinya. Jika dia terus turun, tubuhnya akan runtuh. Lagi pula, di zaman kuno, dewa-dewa kuno dewasa akan mengelilingi bayi Dewa Kuno dengan setetes darah untuk memenuhi kebutuhan bayinya dan membantu melindungi bayi itu dari tekanan kuat di pusat planet ini. Tubuh asli duduk bersila dan mulai berkultivasi dengan tenang. Kecuali jika avatar menghadapi situasi hidup dan mati, itu tidak akan bergerak. Itu akan terus berkultivasi. Selain itu, satu-satunya gerakan yang akan dilakukan tubuh asli adalah pergi ke pusat planet untuk menyelesaikan jalan Dewa Kuno. Tapi jalan untuk menjadi Dewa Kuno nyata terlalu sulit. Para Dewa Kuno mengalami 3 rintangan dan 7 cobaan. Tiap saat adalah ujian hidup dan mati. Tidak mungkin menyelesaikan semuanya tanpa menghabiskan banyak waktu. Apa yang bahkan lebih tak tertahankan dibandingkan dengan semua ini adalah kesendirian. Seseorang harus berkultivasi dalam kesunyian, menanggung kesunyian, dan akhirnya menikmati kesendirian. Juga, lenyapnya dewa-dewa kuno membebani hati Wang Lin seperti batu raksasa. Pada zaman kuno, setelah Tusi meninggal, beberapa hal yang tidak dapat dibayangkan terjadi yang menyebabkan dunia celestial dihancurkan.
Celestial kuno punah, para dewa kuno punah, dan ini bahkan mempengaruhi dunia kultivasi kuno, menyebabkan aliansi budidaya muncul. Meskipun semua hal itu sangat jauh dari Wang Lin, begitu seseorang mengetahui bahwa Wang Lin sedang mengultivasi jalan para dewa kuno, hal-hal itu mungkin tidak begitu jauh lagi. Oleh karena itu, Wang Lin tidak bisa membiarkan ada yang tahu bahwa dia memiliki tubuh asli mengikuti jalan para dewa kuno. Kalau tidak, akan ada bencana yang menghadangnya. Setelah tubuh aslinya pergi, avatar Wang Lin mendongak saat berada di dalam gua. Pandangannya sepertinya bisa melihat menembus dinding gua dan melihat langit di atasnya. Wang Lin dengan lembut mengucapkan dua kata, formasi jiwa. Dia memulurkan lengannya saat domain kehidupan dan kematiannya mulai menyebar perlahan. Itu menutupi seluruh gunung belakang, menutupi Suandao sekta, dan terus menyebar. Perlahan-lahan, domain hidup dan mati terus menyebar sampai mencakup semua Zhao. Dia perlahan menutup matanya saat memahami hukum langit dan domainnya. Pada saat ini, apakah itu manusia atau kultivator? Semua orang merasakan sesuatu di hati mereka. Manusia fana hanya bisa mengalami perasaan misterius, tetapi semua kultivator mulai panik. Ekspresi dari beberapa kultivator nascent soul di Zhao sangat berubah dan mereka terbang keluar dari berbagai sekte mereka untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Namun, dengan tingkat kultivasi mereka hanya akan merasakan dan tidak menemukan dari mana asalnya. Belum lagi mereka, bahkan beberapa kultivator nascent soul yang tersisa di Suandao sekte tidak tahu bahwa sumber perasaan ini adalah di gunung belakang mereka. Pada saat ini, Wang Lin merasakan apa yang dirasakan semua orang. Perasaan panik dan linglung, kebingungan dan kekejutan, dan semua perasaan lain yang ada di hadapannya. Lambat laun, awan menghilang sampai tidak ada awan atau angin di seluruh negeri Zhao. Hanya rasa damai yang tersisa. Dalam kedamaian ini, semua makhluk fana dan penggarap yang dipengaruhi oleh domain hidup dan mati menjadi tenang. Di dunia fana, dari raja ke petani, semua orang tampaknya telah kehilangan kendali atas diri mereka sendiri ketika mereka membungkuk ke satu arah. Ini bahkan berlaku bagi para kultivator. Tidak peduli tingkat kultivasi apa yang telah mereka capai. Ketika rasa tenang menyebar, beberapa kultivator nascent soul memperhatikan bahwa perubahan surgawi ini datang dari sekte Suandao. Sekte Suandao sekarang kosong setelah beberapa kultivator nascent soul memerintahkan semua orang untuk pergi. Semua murid Suandao sekte sekarang berlutut di luar sekte. Para kultivator nascent soul ini semua sangat gugup karena mereka dapat menebak apa yang sedang terjadi. Dugaan itu adalah bahwa ada tamu yang mencapai tahap formasi jiwa di sini. Tapi tebakan ini terlalu sulit dipercaya dan itu menyebabkan mereka menjadi sangat gugup. Meskipun mereka belum pernah mengalami perubahan semacam ini, mereka telah membaca tentang mereka dalam catatan kuno. Itu sedikit berbeda dari catatan, tetapi perubahan semacam ini hanya bisa terjadi ketika seseorang mencapai tahap formasi jiwa. Pada saat ini, satu pertanyaan muncul di benak para kultivator nascent soul yang tersisa. Siapa yang mencapai tahap formasi jiwa di sini? Mengapa orang ini memilih untuk melakukannya di sini? Apa orang ini dari Zhao? Spekulasi dari orang-orang yang samar-samar mengerti apa yang terjadi menyebabkan mereka menjadi sangat bersemangat. Jenis kegembiraan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Wang Lin duduk bersila di dalam gua, dan pada saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya berwarna pelangi. Dalam cahaya ini, Wang Lin memiliki udara abadi. Perlahan-lahan, orang kecil yang tampak persis seperti Wang Lin terbang keluar dari dahinya. Injen Nasolita. Nascent Soul perlahan melayang ke atas, sampai benar-benar meninggalkan tubuh Wang Lin. Nascent Soul juga membuka lengannya dan tetap pada posisi yang sama dengan tubuh. Energi spiritual tiba-tiba menemukan jalan keluar. Dengan cepat berkumpul di sekitar Wang Lin dan membentuk pusaran raksasa di gunung belakang sekte Suandao. Pusaran ini sekarang dapat dilihat oleh semua orang di sekitarnya. Itu tampak seperti corong dan tumbuh lebih besar dan lebih besar di bagian atas. Kemudian langit berubah ketika sebuah lubang hitam raksasa muncul di langit yang tak berawan. Di dalam lubang hitam, orang bisa melihat bintang-bintang bersinar. Wang Lin sepertinya memperhatikan dan nascent soul-nya mengangkat kepalanya. Tatapannya menembus gua dan menatap lubang hitam. Jantungnya segera bergetar. Dia ingat adegan ini dari ingatan dewa kuno. Ini adalah ruang di luar planet Suzaku. Ketika seorang kultivator mencapai tahap formasi jiwa, nascent soul-nya mereka akan melalui serangkaian perubahan. Proses ini membutuhkan sejumlah besar energi spiritual. Selama proses ini, seseorang dapat menggunakan domain mereka untuk membuka lorong ke langit dan menggunakan energi spiritual yang tak terbatas untuk membantu mereka mencapai tahap formasi jiwa. Ini adalah kesempatan yang dimiliki setiap kultivator ketika mereka mencapai tahap formasi jiwa. Munculnya lubang hitam adalah konfirmasi terakhir untuk setiap kultivator yang telah membaca catatan.
Sudah pasti bahwa memang ada seseorang yang mencapai tahap formasi jiwa di Zhao. Energi spiritual mengalir keluar dari lubang hitam seperti banjir bandang dan dihisap oleh pusaran. Kemudian, ia mengalami serangkaian perubahan sebelum memasuki tubuh Wang Lin. Nascent Soul mulai memancarkan cahaya berwarna pelangi secara perlahan. Cahaya menjadi lebih terang dan lebih terang sampai menutupi seluruh gunung belakang. Segera, seluruh Suandao sekte tercakup dalam cahaya berwarna pelangi ini. Pada saat ini, para kultivator di sekitarnya menjadi penuh kegembiraan dan pengabdian ketika mata mereka dipenuhi dengan kegilaan yang panas. Bagi mereka, itu adalah kehormatan dan keberuntungan yang besar untuk dapat menyaksikan seseorang mencapai tahap formasi jiwa dalam hidup mereka. Itu juga bagus untuk kultivasi mereka. Namun, ini bukan alasan Wang Lin memilih untuk mencapai tahap formasi jiwa di Zhao. Itu hanya karena dia merasakan dorongan aneh untuk melakukannya. Para kultivator Nascent Soul adalah mereka yang menerima manfaat terbesar karena Nascent Souls mereka tampaknya sedang mengalami perubahan. Semua Nascent Soul mereka terbang keluar dari tubuh mereka dan mulai berkultivasi. Sebagai Nascent Soul, Wang Lin menyerap lebih banyak energi spiritual, cahaya berwarna pelangi menjadi lebih kuat. Nascent Soul-nya juga mulai melayang lebih tinggi di atas kepalanya. Munculnya lubang hitam di atas Zhao menyebabkan manusia menjadi lebih saleh.